I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kopi Hitam. Kali ini, saya akan menceritakan alur film. Sebelum lanjut ke filmnya, alangkah baiknya teman-teman tekan notifikasi di bawah ini. Jika sudah, kita langsung masuk aja pada alur filmnya. Let's go. So descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Melody, di mana terlihat Melody lagi bersama seorang pria bernama Manuel, di mana Manuel sekarang sedang mengalami sakit. Mereka berdua ini tinggal di dekat kampung, di rumah susun. Di sini kita tahu bahwa Melody ini bekerja di sebuah tempat laundry bersama temannya yang bernama Gloria. Setiap ada cucian yang masuk, Melody pun diam-diam membawa baju yang akan dicuci. Di mana Melody ini mempunyai cita-cita yang sama dengan pelanggan setianya. Diketahui, Melody ini juga memiliki fantastis romantis sama dirinya Manuel. Pada suatu hari, terlihat Melody mengantar sebuah pakaian sama pelanggannya bernama Sally. Sesampainya Melody di depan apartemennya Sally, Melody pun terdengar suara yang tidak asing baginya. Melody yang penasaran, ia pun mengintip apa kegiatan di dalam sana. Di sana, Melody pun melihat Sally yang lagi membagongkan sama pria yang memakai kaos warna merah. Setelah Melody mengantarnya, Melody pun kembali lagi ke tempat kerjanya. Saat di tempat kerja, Melody pun tidak sengaja mendengar Gloria yang lagi berbicara sama pelanggannya. Ternyata, wanita itu merupakan seorang dokter spesialis. Di dalam pembicaraan itu, Gloria pun meminta bantuan agar anaknya bisa magang di tempat wanita itu. Demi mencapai cita-cita anaknya, Gloria rela mencari kerja sampingan. Dan Gloria juga sering minta bantuan sama Melody untuk menjaga cucian itu. Pada suatu hari, laundry itu pun kedatangan polisi tampan bernama Jacob. Di sini kita tahu bahwa Jacob ini adalah kekasihnya Sally. Di sana Melody pun memuji Sally, dengan dirinya sekarang ia dapat Jacob. Seketika itu, Jacob pun curhat sama Melody, di mana ia ini kasihan terhadap dirinya Sally. Dikarenakan, ia sering meninggalkan Sally sendirian, karena ia menjalani tugasnya. Diketahui, di kotanya sekarang lagi mengalami pembunuhan yang belum tahu apa akibatnya. Seketika itu Melody pun mengatakan sama Gloria bahwa ia pernah melihat Sally membagongkan sama Jacob. Dan Melody pun mengatakan bahwa pakaian kotor inilah yang menjadi saksi bisunya. Di sana, Melody pun terkejut karena tidak ada baju merah pada saat ia membagongkan. Seketika itu juga bahwa Sally ini telah berselingkuh sama orang lain. Pada saat Melody mengecek bajunya, Melody pun menemukan kunci apartemen milik Jacob di saku bajunya. Kemudian, Melody pun masuk ke apartemennya Sally, di saat Sally lagi makan siang sama Jacob. Setibanya di dalam kamar, Melody pun berhayal, di mana dirinya lagi membagongkan sama Jacob. Semakin asiknya Melody menghayal, membuat dirinya tertidur di sana. Setelah itu, Melody pun mendengar suara Sally bersama Jacob yang baru pulang dari makan siangnya. Di saat mereka baru mulai pemanasan, di sanalah Melody pun kabur dari sana. Sayangnya, obsesi Melody pun tidak cukup sampai di situ saja. Di mana, pada saat Selin bersama Jacob makan di restoran, Melody pun mengikutinya. Pada saat itu, Melody pun mengikuti semua gerakan Sally itu. Pada saat Sally menyuap Jacob dengan cara menggulung ikan, Melody pun mengikutinya, dan ia pun menyuap Manuel. Di sana, terlihat Manuel yang pasrah atas tingkah lakunya Melody. Keesokan harinya, terlihat anak Gloria bernama Albert mendatangi ibunya itu. Di sana,
Albert pun meminta beberapa uang sama ibunya, dan ia juga menyuruh ibunya untuk mencuci pakaiannya. Melihat ibunya cuma sedikit kasih uang, Albert pun menjadi marah sama ibunya. Lalu Albert pun tanpa pamitan sama ibunya, ia pun langsung pergi dari sana. Setelah menjalani waktu itu, datanglah seorang pria bernama Gino ke cucian itu. Terlihat, Gino ini ingin mencuci pakaian kotornya itu. Di sini, kita tahu bahwa Gino ini adalah manajer dari Celine. Dengan kata lain, Gino ini adalah artis baru, atau orang pendatang. Pada saat Melody melihat pakaian merah milik Gino, Melody pun mengira bahwa Gino ini selingkuhannya Sally. Setelah mencuci pakaiannya Sally, Melody pun pergi mengantarnya. Setibanya di sana, Sally pun menanyakan, apa ia kena orang yang bisa membersih apartemennya ini. Pada saat itu diri Melody yang belum puas memeriksa kamarnya Sally, ia pun menawarkan menjadi tukang bersih di sana. Mendengar tawaran itu, Sally pun sangat senang menerimanya. Lalu, Sally pun mengajak Melody untuk masuk ke dalam apartemennya. Di sana, Sally pun menjelaskan barang apa saja yang harus ia bersihkan. Di sana, Melody pun lebih terfokus sama air keras di belakangnya Sally. Melihat itu, Sally pun menyatakan bahwa air keras itu adalah hadiah dari produk yang ia endorse. Di saat Sally berangkat bekerja, Melody pun mengikutinya sampai ke parkiran. Pada saat di parkiran, Melody pun melihat di mana Sally bersama Gino membagongkan. Pada keesokan harinya, terlihat Albert mau mengambil pakaiannya. Melihat bajunya belum dicuci oleh ibunya, ia pun malah memberi cucian tambahan sama ibunya. Melody yang melihat itu ia pun menjadi marah sama Albert. Di sana, Melody pun berpikiran untuk membuat Albert menjadi pembunuh berantai di kotanya itu. Seketika itu Jacob pun datang ke sana, kemudian Melody pun menanyakan tentang kasus yang ia tangani sekarang. Namun Jacob pun mengatakan bahwa ia belum menemukan siapa pelaku dalang di balik kasus ini. Dan diri Jacob juga telah frustasi sama kasus ini. Di sana, Melody pun memperlihatkan opini sama Jacob, di mana opini itu berasal dari baju Albert. Di sana, Melody pun mengatakan bahwa Albert lah dalang di balik atas kejadian ini. Kemudian, Jacob pun percaya dengan semua perkataan Melody. Lalu, Jacob pun memfoto pakaian Albert sebagai barang bukti. Pada keesokan harinya, di aman, Melody pun ingin mengantar pakaian yang telah ia cuci ke lantai paling atas. Di sana, ia pun melihat Celine masuk ke kamar lain. Dan di sini kita tahu bahwa apartemen itu adalah apartemennya Gino. Di mana Gino yang telah menunggu Sally, sesampainya Celine di sana, Gino pun langsung mengajak Celine membagongkan. Tanpa mereka sadari bahwa Melody itu telah masuk ke apartemennya. Di sana, Melody pun telah melihat kegiatan membagongkan Celine itu sama Gino. Ketika mereka itu lagi istirahat, Melody pun langsung melemparkan air keras yang ia dapat di kamar Sally itu sama mereka. Karena hal itu, merek itu harus mokat di tempat. Jacob yang melihat Sally selingkuh ia pun menjadi marah. Melihat Sally telah mokat bersama selingkuhannya, Jacob pun menjadi frustrasi. Hal itu juga dirasakan oleh Gloria, di mana anaknya telah ditangkap oleh polisi atas kejadian itu. Kemudian, Melody pun bertemu sama Jacob, dan ia juga berdandan layaknya seperti almarhumah Sally. Di sana, Melody pun berpura-pura kasihan sama Jacob atas musibah yang telah Jacob lalui. Di saat mereka berdua, terlihat Jacob pun mulai menghabiskan waktu sama Melody. Melody yang merasa kebutuhannya telah tercukupi, ia pun tidak membutuhkan Manuel lagi. Di sini kita tahu bahwa Manuel ini dulunya adalah majikan dari Melody. Namun Manuel ini memiliki sifat yang aneh, di mana ia suka membagongkan sama putrinya sendiri. Padahal Melody pada saat itu jijik, karena ia merasa penasaran, ia pun juga kepengen sama tahu lah kan, membagongkan. Di saat Lauren menceritakan tentang ayahnya,
Di sana Meldy pun langsung menghabisi Lauren di tempat. Hal itu dilakukan karena Meldy hanya ingin Manuel membagongkan sama dirinya saja. Di sana, rencana Meldy pun menjadi berantakan ketika Manuel menolak ajakan Meldy secara spontan. Meldy yang merasa kecewa, Meldy pun menyuntik beberapa obat sama Manuel. Di sini kita tahu kenapa Manuel itu tidak bisa bergerak lagi. Pada saat sekarang Meldy yang sudah memiliki Jacob, ia pun tidak membutuhkan Manuel lagi. Lalu, Melly pun langsung menyingkirkan Manuel dan membuangnya ke sebuah sungai. Kemudian, kita diperlihatkan beberapa bulan ke depan, di mana Meldy sekarang lagi mengandung atas kerjasamanya yang bagus bersama Jacob. Pada saat itu, Jacob pun dapat telepon dari rekan kerjanya, di mana Manuel bersama anaknya sudah ditemukan. Lalu, Jacob pun minta pamitan sama Meldy untuk pergi ke tempat rekannya. Dini kita diperlihatkan, Meldy sekarang lagi panik. Karena Meldy ini takut, semua rahasianya selama ini terbongkar. Pada suatu malam, Meldy pun mendapat tamu seorang perempuan, dan ia pun langsung menyerang Meldy. Singkat cerita, Meldy pun bisa melawan, dan membuat wanita itu menjadi mokat. Ternyata, Jacob sendiri telah melihat kejadian itu semua. Wanita yang Meldy singkir adalah pelanggan dari laundry tersebut. Di sini, Jacob pun telah menyadari bahwa pelaku yang ia cari selama ini adalah kekasihnya sendiri. Seketika itu, terjadilah pertengkaran antara Jacob bersama Meldy. Di sana, terlihat Meldy pun memenangkan pertempuran itu dan membuat diri Jacob menjadi lumpuh selamanya. Kini, Jacob pun telah menggantikan posisi dari Manuel. Sekarang Jacob pun bisa pasrah apa yang telah Meldy buat sama dirinya. Lalu film pun selesai.